setiap firman pada pagi hari menjadi jawaban buat setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pasti disembuhkan oleh Tuhan. Yang berkekurangan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pemulihan itu terjadi saat kami merespon firman dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Percaya bersama saya, katakan amin. Silakan duduk. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Di nama Tuhan ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Bapak Samuel Sianto, serta jajaran majelis tempat ini ya. Kata pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya baru pertama kali di tempat ini, saya ingin memperkenalkan nama saya Lanita Sisilia. Kalau kepanjangan boleh disingkat, panggil Bulan. Bukan berarti bulan yang gede di atas langit, tetapi bulan itu singkatan. Bulanita Sisilia, lu kan panjang ya. Daripada kepanjangan, panggil Bulan. Ya, saya tadi Pak Diki yang menyaksikan ujian tadi itu suami saya ya yang paling cakep ya sedunia menurut saya. Tapi Pak Diki Setiawan ini dianugerahi Tuhan untuk menuliskan lagu rohani. Banyak lagu yang diciptakan dan itu tidak sembarang ya. Ketika dia ketemu dengan seseorang dan Tuhan berbicara di dalam hatinya, langsung saat itu juga dia bisa menuliskan lagu dalam waktu yang singkat dan lagunya itu memberkati banyak orang. Salah satu contohnya ketemu sama Pak Samuel Sianto. Pak Samuel Irwan yang dari Bontang itu, yang pendeta nggak punya air mata, itu ketemu, dia tersentuh malam hari itu juga dalam waktu yang singkat kurang lebih 2 jam lagu itu selesai dan disodorkan kepada Pak Samuel Irwan. Lagunya ini cocok, langsung dibuat album dan memberkati banyak. Di nama Tuhan ya. Kemudian kami dianugerahi 2 orang putra. Kami diberkati sangat luar biasa dengan putra kami ini. Yang pertama Adi Setiawan, yang kedua Andre Setiawan. Banyak lagu-lagu yang sudah dituliskan dan dituangkan di dalam album, sudah 2 album, mungkin bisa lebih ya. Gabungan gerudukan rame-rame sama Pak Samuel Sianto untuk album Yestoya. 2 album sudah ditelurkan. Ibu Samuel Sianto, Ibu Nirana ini juga sudah menyanyikan lagu-lagu dari Bapak Diki Setiawan. Kita berikan tepuk tangan dulu kemuliaan buat Allah kita. Haleluya ya. Saya rasa perkenalan saya sudah cukup sampai begini saja. Nanti kalau ketemu di mana saja boleh disapa. Amin. Kita sekeluarga di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini sudahkah saya mengingatkan kembali buat kita semua, sudahkah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Hari ini yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Saya katakan berkat Tuhan itu bukan hanya berupa rumah yang mewah maupun mobil yang sangat bagus dan banyak dan punya villa di mana-mana, asetnya puluhan di mana-mana dan nilainya itu tidak terhitung. Berkat Tuhan itu jangan diartikan sedemikian sangat sempitnya. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita bisa buka mata, kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa gerakkan seluruh anggota tubuh kita. Itu saya namakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan tentang bangun tidur yang sederhana ini saja? Pernah enggak kita memikirkan kalau kita tidur, kita enggak bisa bangun lagi? Kita mikir kalau kita bangun tidur pagi hari, kita buka mata, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, itu adalah kebiasaan. Ya sudah demikian, wong aku ini masih muda. Saya mau sampaikan, mama saya itu sudah dipanggil Tuhan. Enggak sakit, enggak apa, tidur malam
malam di rumah saya, paginya tidak bangun. Saya mau kita semua merenung pada pagi hari ini. Kita sangat-sangat diberkati Tuhan. Kalau kita bisa hadir di tempat ini pada pagi hari ini, itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Bisa mengucap syukur. Mengucap syukur ini gampang untuk dikatakan, tetapi sukar untuk dilakukan. Seringkali yang kita kerjakan adalah kita marah, kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah melayani Engkau? Kenapa aku sudah berkorban habis-habisan untuk Engkau? Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupanku? Kenapa seakan-akan masalah tak pernah selesai di dalam kehidupanku? Pernahkah kita mengucap syukur? Hari ini kalau kita sehat, kita bisa bernafas. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Satu saat saya pernah melintas dalam sebuah rumah sakit di Surabaya. Roh Tuhan berbicara kepada saya. Pernah enggak kamu melihat apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di dalam situ? Banyak orang yang tidak bisa bernafas seperti kita. Untuk bernafas perlu di lehernya dilobangi, perlu oksigen di mana-mana, perlu alat bantuan di mana-mana. Hari ini kalau kita sehat, hari ini kalau kita bisa beribadah di tempat ini, itu saya namakan berkat Tuhan yang luar biasa. Meskipun kita sedang menghadapi masalah yang besar, meskipun seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan aku tidak mampu. Hari ini kalau engkau masih bernafas, engkau masih sehat, engkau masih punya orang-orang yang engkau kasih, itu saya namakan berkat Tuhan yang luar biasa. Masih punya orang yang kita kasihi. Amin. Punya suami, punya istri, masih punya orang tua yang kita kasih. Sadari Bapak Ibu, satu saat kelak kita tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Berapa banyak orang yang kita sangat kita kasih, hari ini mereka tidak bersama-sama dengan kita. Amin. Hari ini kalau kita masih hidup, masih sehat, masih memiliki orang-orang yang kita kasih, itu saya mau katakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin firman ini, perkataan saya ini sangat sederhana. Saya kepingin mengajak kita semua agar kita bisa menghargai setiap detik, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bukan komplain, bukan marah dengan apa yang belum kita miliki. Selalu saja kita melihat bahwa rumput tetangga itu jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup ini. Pernahkah kita mengucap syukur untuk suami, kita mengucap syukur untuk istri, untuk anak-anak, orang tua, mertua, cucu, mungkin kalau sudah dianugerahi cucu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang kita kasih di dekat kita. Amin. Satu ayat untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Satu ayat yang sangat terkenal dan mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, seringkali kita baca, seringkali kita hafalkan ayat ini sampai mungkin kita ingat di luar kepala. Tetapi hari ini saya ingin mengajak, firman Tuhan ini ada yang aneh enggak? Di sini firman Tuhan ini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Yang umumnya biasa kita hitung biasanya apa? Duit. Yang lain ada? Masukkan lagi. Selain duit, apa yang kita hitung? Bagi pengusaha apa yang dihitung? Omset. Yang lain mungkin berkata profit. Ya, keuntungannya berapa sih? Kita paling suka, apalagi saya senang menghitung keuntungan ya. Menghitung sampai sedetil-detilnya. Keuntungannya berapa? Modalnya berapa? Pengeluaran berapa? Untungnya berapa? Banyak hitung-hitungan. Yang kita sukai adalah menghitung uang. Pernah ngitung utang? Lali kabeh, ya, enggak pernah. Yang dihitung uang, keuntungan. Mungkin ada sebagian kita ngitungnya tanggal. Kapan ini tanggal muda lagi? Waduh, sudah tanggal tua, pas-pasan. Kapan tanggal muda? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Yang Tuhan inginkan adalah kita menghitung hari. Bukan berapa lama, berapa tahun kita
kita sudah hidup di muka bumi ini. Tetapi Tuhan inginkan kita memaknai, kita mempunyai arti di dalam kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Percuma kalau kita hidup itu lama, tetapi kita tidak berbuat apa-apa dan tidak berdampak apa-apa bagi sekitar kita. Ya, Tuhan ingin kita itu menghitung hari-hari. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari. Yang pertama, kenapa hari-hari itu kok dihitung? Yang pertama, alasannya hidup yang kita jalani, hidup yang harus kita lakukan ini adalah hidup yang sangat singkat. Katakan bersama saya, hidup ini singkat. Sebelahmu katakan, hidupmu itu singkat. Ya, hidup yang kita jalani ini bukan lama. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah menepuk dada dan engkau berkata, aku ini masih muda, bahkan aku ini masih remaja, masih jauh Bu untuk soal kematian. Jangan pernah terlena dengan umur yang masih muda. Amin. Beberapa bulan yang lalu, keponakan saya 16 tahun, seorang pemudi, masih remaja, aktif di dalam gereja, pelayanan, anaknya periang, tidak sakit. Tiba-tiba satu hari di sekolahnya dia itu jatuh, dan seringkali dia jatuh. Dan apa yang terjadi? Ada sesuatu di otaknya. Kemudian reaksinya, separuh dari organ tubuhnya itu tidak bisa digerakkan. Kita semua mikir anak ini kena stroke. Ya, kita semua salah. Ternyata ada sesuatu di otaknya. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu dia pulang ke rumah Tuhan. Umur 16 tahun, tidak sakit. Karena syarat untuk menuju kematian tidak selalu lanjut usia. Untuk syarat kematian tidak harus sakit. Amin. Pernahkah kita dengar berita, tiba-tiba orang yang kita kasih, termasuk mama saya, tidak sakit, cuma tidur malam. Biasa toh kita semua tidur, kalau malam ada yang tidak tidur, tapi tidak bangun. Syarat untuk menuju kematian tidak harus sakit. Jangan pernah menepuk dada. Kalau kita ini ngomong masih muda, aku ini sehat, aku ini tidak sakit Bu, jauh, masih jauh. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari, karena Tuhan berkata bahwa hidup yang kita jalani itu adalah singkat. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan katakan manusia hidupnya itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Seperti rumput, pagi berkembang, sore layu, sudah tidak ada lagi. Pepatah Jawa mengatakan wong urip iku seperti saumpama wong mampir ngombe. Sedilut sebentar, cuma sak gelekan. Jadi jangan pernah kita memikirkan aku masih lama, masih puluhan tahun aku dipanggil pulang, jadi aku masih bisa santai-santai. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan pulang, ya. Mazmur 39 ayat yang kelima di situ dikatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kasih tahu Tuhan, kapan waktuku ini pulang? Kapan Tuhan engkau panggil aku ini pulang? Hari ini kalau kita punya handphone, punya pulsa, kita masih bisa cek saldoku ini, handphoneku ini sisa berapa. Ya, kita bisa cek. Kalau kita punya kartu ATM,
Kita masih bisa cek di mesin ATM, saldoku ini sisa berapa, sehingga aku dengan bijaksana akan mengatur keuanganku. Tetapi kita manusia tidak pernah tahu kapan waktunya kita pulang. Firman Tuhan katakan hidup manusia itu singkat. Katakan bersama saya, singkat. Sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu mari kita jalani, mari kita hitung, kita perhatikan. Dari bahasa aslinya tadi, ajarlah itu yada. Perhatikan, kenali dengan sungguh-sungguh, ketahuilah sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana engkau hidup. Hari ini kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih sehat, kita mau menghargai setiap detik di dalam kehidupan kita. Kadang kesibukan itu membuat kita lupa. Tiba-tiba waktu itu cepat sekali. Tiba-tiba cepat sekali. Tanpa terasa. Mungkin dulu anak-anak kita yang masih kecil, sekarang mereka sudah beranjak dewasa. Dulu masih kita bisa gendong anak kita, masih kita bisa peluk anak kita, mungkin masih kita bisa cium anak kita. Sekarang mereka sudah besar. Kita tidak bisa perlakukan mereka seperti mereka anak-anak. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Dan poin yang kedua, kita mau menghargai hidup ini. Yang kedua, yaitu kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu apa toh? Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dan 13. Ayub 12 ayat yang ke-12 dan 13. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Hati yang bijaksana itu hati yang berhikmat. Hati yang berhikmat itu yang bagaimana toh? Yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Hidup jangan sembarangan. Memang kita itu hidup di masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan miliki hati yang bijaksana. Jangan sembarangan hidup. Perhatikan hidupmu. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan kita disibukkan oleh pelayanan kita yang tidak pernah habis. Tetapi firman Tuhan ngomong, ajari, perhatikan hidupmu yang berhikmat, yang bijaksana. Bagaimana engkau hidup di tengah-tengah keluarga, bagaimana engkau berkata-kata, bagaimana engkau bertingkah laku. Seringkali, itu bukan di sini ya, kalau di gereja baik-baik, manis-manis, ya, shalom, mari Bu silakan duduk. Tapi bagaimana sikap, perkataan kita, perbuatan kita di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Seringkali istri, anak-anak kita, suami kita tidak diberkati dengan perbuatan kita. Yang bisa menikmati hanya orang-orang di gereja. Kalau di rumah bentak-bentak istrinya, bentak-bentak anaknya. Ya, hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, hiduplah, miliki hati yang berhikmat, hati yang bijaksana. Kalau kita bisa melayani orang lain dengan senyuman, kalau kita bisa berbuat baik dengan ramah di gereja, mari kita lakukan semuanya itu, terutama di keluarga kita. Amin. Supaya bukan hanya orang di gereja saja yang diberkati, di dalam keluarga kita juga bisa memberkati orang-orang di sekitar. Amin. Mau hidup bijaksana, mau hidup berhikmat, ya, hari ini firman Tuhan bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, juga untuk saya. Kita banyak belajar dari firman Tuhan. Awasi hidup kita. Sudahkah kita di tengah-tengah keluarga ini bisa jadi berkat? Percuma kita pelayanan kemana-mana, kita disibukkan dengan pelayanan, kita berbuat baik di gereja, tetapi alangkah sia-sianya jika di tengah-tengah keluarga kita tidak bisa jadi berkat buat keluarga kita sendiri. Amin. Kerinduan setiap kita, keluarga kita diberkati, orang lain diberkati, orang-orang di sekitar
kita semua juga diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hidup yang bijaksana itu adalah hidup yang berhikmat. Hidup yang bijaksana yang kedua yang mau saya katakan adalah hidup yang takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya, Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Banyak orang hidup itu tidak takut akan Tuhan. Kalau suami hidupnya takut akan masa. Kalau ada istrinya beda ya. Kalau istri hidup takut, kalau ada suaminya baik-baik. Bagaimana kalau nggak ada suaminya? Tetapi firman Tuhan katakan, bukan engkau takut kepada orang tua, bukan takut kepada istri, atau bukan takut kepada suami, takut akan Tuhan. Itulah hati yang berhikmat. Amin. Sehingga ketika kita di mana saja, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada orang tua, tidak ada anak, kita takut akan Tuhan. Ada sepasang mata yang 24 jam tak henti-hentinya selalu mengawas-awasi kita. Itu yang dinamakan oleh firman Tuhan, hati yang bijaksana. Seringkali ya, ini guyonan kalau kita seringkali pergi ke luar negeri, keluar kota, ya, takut sama istri. Ya kalau di rumah sama istri takut, kalau di luar rumah sudah tidak takut, kelakuannya tidak karu-karuan. Itu di sana, di Amerika, bagian pojok gang 7. Masih belok kiri, belok kanan, masuk gang yang paling ujung. Di sini tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi Tuhan inginkan kita semua bukan takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Sehingga kita mengawasi, kita berhati-hati dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakitkan hati orang. Oh, amin cek banter Bu. Ya, puji Tuhan. Seringkali bukan orang yang jauh yang menyakiti hati kita. Seringkali orang-orang yang terdekat dengan kita itu yang cenderung menyakiti hati kita. Setuju, katakan amin. Berarti yang sering menyakiti kita bagi kaum istri siapa? Suami. Bagi suami siapa yang sering menyakiti hatinya? Istri. Tetangga. Ya, orang-orang yang di sekitar kita yang seringkali membuat kita itu sakit hati. Mungkin tanpa kita sadari kita ngomongnya keras sedikit kepada istri. Tetapi sadarilah, kata-kata kita itu bisa menggoreskan luka. Dan luka itu tidak cepat sekali sembuh, tidak instan sekali. Dibutuhkan waktu untuk kita bisa memulihkan hati yang luka. Kalau hati luka itu dibiarkan terus, akhirnya timbul kepahitan. Kalau dibiarkan terus, akhirnya banyak penyakit. Amin. Kita mau hati kita tulus, perkataan kita baik, jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan hati yang bijaksana yang terakhir adalah hati yang percaya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hati yang bijaksana itu adalah hati yang percaya kepada Allah. Hati yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Memang tidak kelihatan, tetapi kita percaya. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, ketika gelombang badai itu menghantam di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia menyertai kita menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Hati yang bijaksana. Amin. Segala sesuatu itu sumbernya dari hati. Ayat yang paling disukai oleh jemaat katanya Komini, ya. Ayat yang terakhir, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak ayat tentang hati, karena sesungguhnya dari hati itu terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, semua asalnya sumbernya dari hati. Pagi hari ini biar kita memperhatikan, kita mau sadar bahwa kita hidup di muka bumi itu tidak lama, dan miliki hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, hati yang takut akan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau sebuah bank, ya, pemimpin tertinggi di sana apa? Kepala cabang biasanya, ya. Pemimpin yang tertinggi, ada bagian macam-macam, dan yang paling bawah mungkin ada satpam. Tetapi ketika bank ini satu hari mungkin dirampok, dibobol maling, yang dipanggil dahulu siapa? Satpam, bukan kepala cabangnya. Firman Tuhan yang sama berkata kepada kita, jagalah hatimu. Yang menjaga hati kita siapa? Suami? Istri? Kita sendiri. Kita mau masukkan apa di dalam hati kita? Kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, keputusasaan, itu ada di genggaman kita. Hari ini biar kita mau jaga hati kita masing-masing. Selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, itu sangat mudah buat Tuhan. Untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, itu masalah yang mudah buat Tuhan. Yang hari ini Tuhan inginkan adalah hati kita. Hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa agar kita semua boleh menjalani hari-hari kita dengan hati yang bijaksana. Sadarilah bahwa hidup kita di muka bumi ini sangat singkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.